Hai, pernah dengar istilah toxic positivity nggak sih? Atau jangan-jangan kalian pernah ngalamin sendiri? Atau malah kalian pelaku dari toxic positivity? Ternyata mengucapkan kalimat positif nggak selamanya baik loh. Terkadang kita mengucapkan kalimat menghibur dengan maksud mendukung dan memberi semangat. Tetapi bisa aja ucapan kita malah jadi toxic untuk si penerima. Biasanya di saat kalian melihat teman sendiri lagi ada masalah hidup, pasti kalimat yang sering diucapin itu kayak yang tabah ya, semangat terus, atau kamu gak sendiri kok, kamu pasti bisa menghadapi semua ini. Sebenarnya gak ada salahnya ngucapin kata-kata penyemangat untuk diri sendiri atau buat orang lain. Kadang beberapa orang atau diri sendiri emang butuh penyemangat. Tapi terkadang sadar gak sih kalau beberapa orang gak butuh kata-kata penyemangat, melainkan rasa empati dari kita. Nah, di video Hello Learn tentang 1 hari tentang hidup kali ini, kita akan membahas tentang apa itu toxic positivity, ciri-ciri toxic positivity, dampak toxic positivity, dan gimana caranya kita menghindari toxic positivity. Nah, kira-kira toxic positivity itu apa sih? Nah, toxic positivity adalah pemikiran bahwa tidak peduli seberapa parah atau sulitnya suatu situasi, seseorang harus mempertahankan pola pikir positifnya. Biasanya, orang yang mengalami hal ini selalu menerapkan prinsip good vibes only dalam hidupnya. Sederhananya, toxic positivity adalah keyakinan yang gak wajar bahwa kita harus selalu berpikir positif dalam situasi apapun. Bahkan ketika pada kenyataannya saat kita lagi gak dalam kondisi baik-baik aja, kita memaksa diri kita sendiri untuk selalu berpikir optimis dan positif. Sehingga sikap positif tersebut justru malah merugikan alih-alih memberi dampak positif. Nah, kita akan masuk ke ciri-ciri toxic positivity. Nah, toxic positivity umumnya diketahui melalui ucapan. Nah, berikut ini adalah beberapa ciri-ciri orang-orang yang selalu menerapkan toxic positivity dalam hidupnya. Yang pertama adalah menyembunyikan perasaan yang sebenarnya sedang dirasakan. Yang kedua, terkesan menghindari atau membiarkan masalah yang ada. Yang ketiga, merasa bersalah ketika merasakan atau mengungkapkan emosi negatif. Alasan yang keempat adalah mencoba memberikan semangat kepada orang lain, tapi sering disertai dengan pernyataan yang meremehkan. Contohnya aja kayak, jangan nyerah deh, gitu aja nggak bisa. Ciri-ciri yang kelima adalah sering mengucapkan kalimat yang membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang terakhir adalah melontarkan kalimat yang menyalahkan orang yang tertimpa masalah. Sesuai namanya, toxic positivity sangat gak baik untuk kesehatan mental dan juga fisik. Karena kayak menanam racun dalam diri sendiri. Terus apa sih dampak dari toxic positivity? Dampak yang pertama adalah memicu stres. Toxic positivity membuat seseorang cenderung memikirkan banyak hal demi menekan emosi negatif yang ada. Dia akan menjadi overthinking karena kumpulan hal-hal yang ada di kepalanya. Hal ini dapat memicu stres yang berlebihan pada orang tersebut. Stres yang berlebihan dapat berakibat paling buruk pada kesehatan mental. Dampak yang kedua adalah anxiety. Kecenderungan ingin terlihat selalu positif, berusaha tampil baik yang berlebihan akan membuat seseorang yang memiliki toxic positivity cenderung lebih gelisah dan was-was. Di dalam pikirannya akan selalu muncul ketakutan kalau saja dia tidak menampilkan hal yang terbaik. Hal-hal seperti ini pada umumnya tidak akan berani ia ceritakan sebab akan merusak image yang sudah mati-matian ia bangun. Dia mungkin akan sangat tidak tenang sehingga membuat perasaannya lebih gelisah. Dampak yang ketiga adalah mengalami gangguan kesehatan mental. Jika seseorang dengan pikiran penuh selalu gelisah setiap saat, tentu akan sangat mudah untuk mengalami stres hingga merusak kesehatan mentalnya sendiri.
sebab hal tersebut merupakan racun yang bersarang di dalam pikirannya dan hatinya yang akan sangat merugikan diri sendiri serta orang lain. Dampak yang keempat adalah selalu merasa paling benar. Sebagian orang yang memiliki kecenderungan toxic positivity, mereka ingin dianggap menjadi sosok paling positif dalam lingkungannya. Hal ini membuat orang tersebut menutup mata terhadap kenyataan-kenyataan yang sebenarnya. Dia akan selalu mencari pembenaran bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang paling benar. Sehingga tidak jarang timbul perasaan di dalam hatinya yang menganggap masalah orang lain adalah hal sepele. Menganggap bahwa orang lain lebih lemah dan tidak mampu dibandingkan dirinya sendiri. Dampak yang terakhir adalah sulit untuk bersosialisasi. Memiliki sifat toxic positivity terkadang membuat orang-orang tidak bisa jujur dengan dirinya sendiri, bahkan dengan orang lain. Padahal ada kalanya sebuah masalah lebih baik diceritakan dengan seseorang supaya mendapatkan solusinya. Tapi dengan adanya sifat toksik ini, seseorang menjadi tidak berani jujur bahwa dia sedang memiliki masalah. Maka nggak jarang orang-orang yang memiliki toxic positivity jarang susah bergaul dengan orang lain. Nah, supaya kamu terhindar dari toxic positivity dan dampak buruknya, serta tidak menjadi sumber dari toxic positivity buat orang lain, kamu bisa nih coba beberapa tips dari Halloran berikut ini. Cara pertama yang bisa kamu lakuin adalah rasakan dan kelola emosi negatif. Emosi negatif yang sedang dirasakan bukanlah hal yang perlu disimpan atau disangkal. Perasaan dan emosi, baik yang negatif maupun positif, merupakan hal yang normal dirasakan oleh manusia. Untuk itu, kamu boleh meluapkan atau mengungkapkan perasaanmu agar tidak menjadi toxic positivity. Cobalah bercerita dan mengungkapkan keluh kesahmu pada orang lain yang kamu percaya. Atau bisa aja nih, kamu tulis keluh kesahmu di dalam buku harian. Alasan yang kedua adalah coba deh berusaha untuk memahami bukan menghakimi. Perasaan negatif yang kamu atau orang lain rasakan bisa muncul karena berbagai alasan, mulai dari stres karena pekerjaan, masalah keluarga, atau finansial, hingga gejala gangguan mental tertentu kayak gangguan mood. Oleh karena itu, coba deh buat memahami perasaan tersebut dan temukan cara yang tepat untuk melepaskannya. Jika hal ini terjadi pada temanmu, biarkanlah ia meluapkan emosi yang sedang dirasakan. Setiap orang tentu tidak mau dihakimi, apalagi hanya semata-mata karena ia jujur dengan perasaannya. Karena itu, daripada memberi komentar yang terkesan judgmental, coba deh untuk berempati sama orang lain. Alasan yang ketiga adalah hindari membanding-bandingkan masalahmu dengan masalah orang lain. Setiap orang memiliki tantangan dan masalahnya masing-masing. Apa yang kamu anggap mudah dan sulit tentunya berbeda sama orang lain. Bisa aja kamu merasa hal tersebut mudah, padahal bagi orang lain itu sangat sulit. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu tidak adil rasanya jika kamu membandingkan masalah yang kamu alami dengan masalah orang lain. Alih-alih membandingkan diri sendiri dengan orang lain, lebih baik berusaha memahami dan menghibur diri agar kondisi dan perasaanmu kembali pulih. Nah, cara terakhir yang bisa kamu lakuin adalah mengurangi penggunaan sosial media. Karena media sosial dapat memicu dan memperparah toxic positivity. Alangkah baiknya kamu coba kurangi penggunaannya. Kelola juga akun sosial mediamu, singkirkan orang-orang yang selalu membuat postingan kurang bermanfaat dan dapat memprovokasi emosimu. Daripada menghabiskan waktu untuk scrolling media sosial, lebih baik buatlah dirimu produktif dengan cara menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, mengasah kemampuan, melakukan me time, atau aktivitas lain yang membuat kamu lebih merasa bahagia. Nah, sekarang kamu udah paham kan apa itu toxic positivity, gimana ciri-cirinya, dampaknya, dan gimana caranya supaya kamu terhindar dari toxic positivity?